Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithu tsani. Berkata Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki pembahasan hadis yang kedua. An Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, Bainama nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ya, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, idh tala'a alaina rajulun. Ya, tiba-tiba seorang laki-laki mendatangi kami. Syadidu bayadhi thiyabi. Ya, laki-laki tersebut menggunakan pakaian yang sangat putih. Syadidu sawadis sya'ri, dan orang tersebut memiliki rambut yang sangat hitam. La yura alaihi atharus safari, dan tidak terlihat pada orang tersebut ya bekas perjalanan panjang. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenali orang tersebut. Hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai ya orang tersebut duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Maka orang tersebut itu menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Dan orang tersebut meletakkan kedua telapak tangan kanannya di atas kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan orang tersebut berkata, Ya Muhammadu, akhbirni anil islami. Ya, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku mengenai Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, Islam adalah bahwa engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan juga engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata, dan juga bahwa engkau mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan juga engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabilan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu untuk berjalan atau menempuh perjalanan ke sana. Qala shadaqta, maka orang tersebut berkata, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami menjadi heran karena hal tersebut. Karena dia bertanya, kemudian dia membenarkan sendiri jawabannya. Qala, kemudian orang tersebut kembali bertanya, fa akhbirni anil imani. Kabarkan kepadaku mengenai iman. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab,
an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Ya, bahwa engkau itu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman kepada takdir, ya baik itu yang baik maupun yang buruk. Qala shadaqta. Maka orang tersebut kembali berkata, engkau benar. Qala, kemudian orang tersebut melanjutkan, fa akhbirni 'anil ihsani. Maka kabarkanlah kepadaku mengenai ihsan. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takum tarahu fa innahu yaraka. Ya, bahwa beliau kemudian menjawab, ya, bahwa engkau yang menyembah Allah seolah-olah engkau dapat melihatnya. Ya, namun jika atau walaupun kamu tidak dapat melihatnya, namun ketahuilah sesungguhnya Allah itu melihatmu. Ya, kemudian qala fa akhbirni 'anis sa'ati. Kemudian orang tersebut kembali bertanya, maka kabarkan aku tentang as-sa'ah. Ya, yaitu tentang kapan hari kiamat itu terjadi. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Ya, tidaklah orang yang ditanya mengenai hal tersebut itu lebih mengetahui dibandingkan yang bertanya. Kemudian qala, orang tersebut kembali bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Maka kabarkan kepadaku mengenai tanda-tandanya, ya, tanda-tanda dari hari kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, ya, apabila seorang budak wanita itu melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani. Dan juga ketika engkau melihat, ya, orang-orang yang dulunya itu tidak memiliki alas kaki, ya, tidak memiliki pakaian dan juga, ya, fakir, dan juga mereka itu penggembala kambing. Namun mereka itu sekarang saling berlomba untuk mendirikan bangunan yang tinggi. Tsumman talaqa falabithtu maliya. Ya, kemudian orang tersebut pergi, namun aku masih, ya, terdiam sesaat. Tsumma qala li, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Umaru atadri manis sa'ilu. Wahai Umar, ya, apakah engkau mengetahui siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Maka Umar radhiyallahu anhu beliau menjawab, atau saya menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya, ya, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Asy-syarhu, kita masuk kepada penjelasannya. Hadzal haditsu tafarrada Muslimun 'anil Bukhari bi ikhrajihi. Hadis ini itu Imam Muslim itu bersendirian daripada meriwayatkannya. Ya, artinya Al-Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini.
Wa kharrajahu fis sahihaini min hadithi Abi Hurairah. Akan tetapi beliau berdua, yaitu Muslim dan Al-Bukhari, itu mengeluarkannya pada kedua sahih beliau dari hadis Abu Hurairah. Ya, bukan dari hadis Umar. Kita lihat catatan kakinya, ma'akhtilafin fil lafzi. Ya, namun redaksinya itu berbeda. Wa huwa haditsun 'azimun jiddan. Ya, maka hadis ini itu merupakan hadis yang sangat agung. Yashtamilu ala syarhittini kullihi. Di mana hadis ini itu mencakupi ya penjelasan dari keseluruhan agama. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam fi akhirih. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata pada akhir hadis ini, hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ya, ini adalah Jibril yang beliau atau dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Ya, jadi itu semua adalah bagian dari agama. Ba'da an syaraha darajatal islami wa darajatal imani wa darajatal ihsani. Ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mengenai ya derajat Islam, kemudian menjelaskan mengenai derajat iman, kemudian beliau menjelaskan mengenai derajat ihsan, faja'ala dzalika kullahu dinan. Kemudian beliau menjadikan semua tersebut itu menjadi bagian dari agama. Fa'ammal islamu faqad fassarahu sallallahu alaihi wasallam bi'a'malil jawarihidz dhahirati minal qawli wal amali. Maka adapun Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menafsirkannya sebagai amalan anggota badan yang nampak, baik berupa ucapan maupun ya perbuatan. Wa awwalu dzalika, ya yang pertama beliau sebutkan, syahadatu an la ilaha illallahu wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah ya selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa huwa amalul lisani, maka ini adalah amalan lisan, ucapan. Thumma iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabilan. Kemudian beliau menyebutkan yang mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, ya puasa Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah ya bagi siapa saja yang mampu menempuh perjalanan ke sana. Wa hiya munqasimatun ila amalin badaniyin. Maka amalan-amalan tadi ya yang setelah amalan lisan tadi ada 4 tadi, itu dibagi menjadi amalan yang badaniyah saja. Kas-sholati was-shaumi. Ya contohnya seperti salat dan puasa. Wa ila amalin maliyin. Ya, dan juga terbagi sebagai amalan harta. Wa huwa ita'uz zakati. Ya, yang termasuk amalan harta adalah menunaikan zakat. Wa ila ma huwa murakkabun minhuma. Dan juga terbagi kepada ya amal ibadah yang merupakan ya gabungan atau susunan dari keduanya, yaitu badan dan harta. Kal haji, seperti haji, ya bin nisbati ilal ba'idi an Makkah. Jika dinisbahkan, ya disandarkan kepada orang yang tinggalnya jauh dari Makkah, maka pasti akan memerlukan ya fisik yang sehat dan juga harta yang
banyak. Wa innama dzakaraha huna usulal islamil lati yanbaniyal islamu 'alaiha. Ya, maka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di sini hanya menyebutkan ya pokok-pokok atau pondasi Islam di mana Islam itu dibangun di atasnya. Kama sayati fi syarhi dzalika fi hadits Ibnu Umar. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya, ya penjelasan hal tersebut pada hadis Ibnu Umar, buniyal Islamu ala khamsin. Bahwa Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Fi maudhi'ihi insyaallahu ta'ala. Ya pada tempatnya nanti insyaallahu ta'ala. Kita lihat catatan kaki. Wa huwal haditsus tsalitsu min hadzal kitabi. Yaitu nanti hadis yang ketiga dari kitab ini. Wa ammal imanu faqad fassarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits. Dan adapun iman, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menafsirkannya pada hadis ini bil-i'tiqadatil batinati. Ya, dengan keyakinan batin. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'fi ba'dal mauti. Ya, atau tadi redaksi yang digunakan adalah wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, yaitu engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya dan hari akhir. Atau di sini kebangkitan setelah kematian. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Wa qad dzakarallahu fi kitabihi al-imana bihadhil usulil khamsati fi mawadhi'a. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an mengenai ya beriman kepada ya pokok yang 5 ini dalam beberapa tempat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyebutkan dalam Al-Qur'an mengenai keimanan terhadap ya 5 pokok keyakinan ini pada beberapa tempat. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah ta'ala, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Ya, Rasul itu telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Mereka mengatakan, ya kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Ya, maka di sini disebutkan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada para rasul. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya, akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, ya hari akhir, kemudian para malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Ya, maka di sini disebutkan 5 hal. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman,
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab, yaitu Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Wal imanu bir rusuli, ya kemudian dan beriman kepada para rasul, yalzamu minhu al-imanu bi jami'i ma akhbaru bihi minal malaikati. Ya, maka keimanan kepada para rasul itu memiliki konsekuensi ya darinya, berupa keimanan kepada seluruh apa yang mereka kabarkan, ya baik berupa pengkhabaran mengenai para malaikat, wal anbiya'i dan juga pengkhabaran mengenai para nabi, wal kutubi dan juga kitab-kitab, wal ba'thi dan juga kebangkitan, wal qadari dan juga mengenai takdir, wa ghairi dzalika min tafasili ma akhbaru bihi min sifatillahi. Ya, dan juga selain hal tersebut ya, yang berupa perincian dari apa yang mereka kabarkan. Ya. Misalnya berupa sifat-sifat Allah, wa sifatil yaumil akhiri, dan sifat mengenai hari akhir. Kal mizani was sirati wal jannati wan nari. Seperti mizan, ya timbangan, dan as-sirat, yaitu jembatan, dan surga dan neraka. Wa qad adkhala fil imani al-imana bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memasukkan ke dalam iman, yaitu keimanan kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Wali ajali hadhil kalimati, ya karena betapa agungnya ucapan ini, rawa Ibnu Umar hadzal haditsa muhtajjan bihi ala man ankaral qadara. Maka Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma itu meriwayatkan hadis ini untuk menjadikan hujjah, ya untuk dijadikan hujjah dengan hadis ini kepada orang-orang yang mengingkari takdir. Ya, jadi ini yang dijadikan dasar argumen. Wa za'ama annal amra unufun. Ya, dan kepada orang-orang yang menyangka bahwa segala perkara itu baru. Ya, apa maksudnya? Yakni annahu musta'nafun lam yasbaq bihi sabiqu qadarin minallahi jalla jalaluhu. Ya, bahwa segala sesuatu yaitu terjadi, yaitu baru. Artinya tidak didahului oleh takdir, ya ketetapan dari Allah jalla jalaluh. Wa qad ghalladha Ibnu Umar alaihim. Ya, maka Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma itu membantah mereka dengan keras. Ya, kepada orang-orang yang menganggap bahwa segala sesuatu itu ya, tidak didahului oleh takdir Allah. Wa tabarra'a minhum, dan beliau pun berlepas diri dari mereka. Wa akhbara annahu la tuqbalu minhum a'maluhum bidunil imani bil qadari. Dan juga ya beliau mengkhabarkan bahwa amal ibadah itu tidak akan diterima, ya amal ibadah mereka itu tidak akan diterima tanpa keimanan terhadap takdir. Fa in qila,
ya maka apabila dikatakan faqad farraqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya fi hadzal hadithi bainal islami wal imani. Ya jika misalnya ada yang mengatakan bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini yaitu membedakan antara Islam dengan iman. Wa ja'alal a'mala kullaha minal islami, dan juga beliau menjadikan amalan keseluruhan, ya amalan yang nampak itu keseluruhannya dijadikan sebagai bagian dari Islam. La minal imani, ya tidak menjadikan amalan itu bagian dari iman. Wa qad ankara as-salafu 'ala man akhrajal a'mala 'anil imani inkaran syadidan. Ya. Padahal ya ulama terdahulu itu mengingkari siapa saja yang mengeluarkan amalan dari iman dengan pengingkaran yang keras. Ya. Maka akan muncul pertanyaan seperti ini, padahal Nabi itu membedakan Islam dan iman dan memasukkan amalan keseluruhannya itu kepada Islam. Tapi mengapa para ulama salafus sholih itu justru membantah orang-orang yang mengeluarkan amalan dari iman? Ya. Qila, maka hal tersebut dapat dijawab, al-amru ala ma dzakarta. Ya. Bahwa ya sebetulnya perkaranya memang sebagaimana yang engkau sebutkan. Wa qad dalla ala dukhulil a'mali fil imani. Ya, bahwa ada dalil yang menunjukkan bahwa amalan itu termasuk bagian dari iman. Ya. Jadi pengingkaran salafus sholih itu betul bahwa amalan itu tidak bisa dikeluarkan dari iman. Dalilnya adalah qauluhu ta'ala, ya firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebutkan nama Allah, hati mereka akan bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka bertambahlah keimanan mereka karenanya. Dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya, maka mereka itulah orang-orang yang beriman sebenar-benarnya. Wa fis sahihaini, dan juga pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li wafdi Abdil Qaisi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada utusan dari Abdul Qais, amurukum bi arba'in. Aku merintahkan kalian dengan 4 perkara. Al-imani billahi, yaitu beriman kepada Allah. Wa hal tadaruna mal imanu billahi? Maka apakah kalian mengetahui apa itu beriman kepada Allah? Syahadatu an la ilaha illallahu wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhana wa an tu'tul khumusa minal maghnami. Jadi iman itu adalah engkau bersaksi, yaitu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan memberikan, bahwa kalian memberikan 1/5 dari harta rampasan perang. Maka perhatikan di sini semua ini adalah perbuatan, amalan.
yaitu mendirikan sholat, ya, menunaikan zakat, syahadat, puasa Ramadan, dan membagikan 1/5 dari rampasan perang, itu adalah perbuatan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memasukkannya kepada iman. Ya, sehingga memang amalan ini tidak bisa dikeluarkan dari iman. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Amma wajahul jam'i baina hadhihin nususi. Ya, adapun cara untuk menjamakkan di antara nas-nas ini, wa baina hadithi su'ali Jibril 'anil islami wal imani. Dan juga menggabungkan antara nas-nas tadi yang mengatakan bahwa amalan itu merupakan bagian dari iman, dan juga kepada hadis pertanyaan Jibril mengenai Islam dan iman. Ya, seolah-olah amalan itu di luar iman. Wa tafriqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga pembahagian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau itu membedakan antara Islam dan iman. Wa idkhalil a'mali fi musammal islami duna musammal imani. Dan juga yang menjamakkan semua ini dengan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu memasukkan amalan-amalan kepada definisi Islam. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam itu beliau tidak memasukkannya ke dalam definisi iman. Fa innahu yattadihu bi taqriri aslin. Maka hal ini akan menjadi jelas jika kita mengurai asalnya. Huwa anna minal asma'i ma yakunu syamilan limusammayatin muta'addidatin inda ifradihi wa itlaqihi. Ya, bahwa isim-isim atau kata-kata itu ada yang berupa kata-kata yang mencakup penamaan yang banyak, mencakup makna yang luas, atau mencakup makna yang berbeda, makna yang berbilang ketika dia datang sendiri, dan disebutkan secara mutlak. Artinya suatu kata itu ketika dia datang sendiri dan disebutkan secara mutlak, secara umum, maka dia dapat mencakupi makna yang banyak, makna yang berbilang, makna yang luas. Fa idza qurina dzalika lismu bi ghairihi sara dallan ala ba'di tilkal musammayati. Namun ketika isim tersebut itu didatangkan atau disandingkan dengan kata selainnya, maka isim tersebut akan menunjukkan kepada sebahagian dari makna-makna yang luas tadi. Jadi kalau didatangkan sendiri itu bisa mencakup keseluruhan dari makna yang luas. Namun ketika didatangkan dengan kata yang lain, bisa jadi dia hanya akan menunjukkan sebagian dari keseluruhan makna tersebut. Walismul maqrunu bihi dalan ala baqiha. Dan isim yang disandingkan dengan isim tadi, artinya isim yang datang untuk disandingkan, itu akan menunjukkan akan makna yang tersisa. Makna yang tersisa yang tidak dikandung oleh isim yang pertama. Wa hadza kasmi al-faqiri wal miskini. Contohnya adalah kata al-faqir dan al-miskin. Fa idza ufrida ahaduhuma, kalaulah al-faqir dan al-miskin itu datang sendirian, dakhala fihi kullu man huwa muhtajun, maka akan masuk ke dalam kata al-faqir maupun al-miskin semua orang yang membutuhkan. Maka maknanya sama kalau datang sendiri-sendiri.
Fa idza qurina ahaduhuma bil akhari, ya adapun jika al-faqir dan al-miskin itu didatangkan bersamaan. Ya, artinya disandingkan. Ya, disebutkan bersamaan. Dalla ahadul ismaini ala ba'di anwa'i dzawil hajati. Maka salah satu dari kedua kata tersebut, misalnya al-faqir, itu akan menunjukkan kepada sebagian dari jenis-jenis orang-orang yang membutuhkan. Wal akharu ala baqiha. Dan kata yang lain misalnya al-miskin itu akan menunjukkan makna yang tidak dicakup oleh al-faqir. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Fahakadza ismul islami wal imani. Maka demikian pula kata Islam dan iman. Idza ufrida ahaduhuma dakhala fihil akharu. Ya, maka demikian pula Islam dan iman, jika dia itu disebutkan sendiri saja, Islam saja atau iman saja, maka kata yang lain itu akan masuk kepada kata tersebut. Iman masuk ke Islam, Islam juga masuk ke iman. Fa idza qurina bainahuma, akan tetapi ketika kedua kata tersebut didatangkan bersandingan, dalla ahaduhuma ala ba'di ma yadullu alaihi binfiradihi. Ya, maka salah satunya, misalnya Islam, itu akan menunjukkan sebahagian dari makna yang ditunjukkan kalau dia datang bersendirian. Ya, Islam itu kalau disebutkan sendirian maka mencakup iman. Demikian pula sebaliknya. Namun ketika didatangkan bersamaan maka dia hanya akan menunjukkan sebahagian dari makna tersebut. Wadallal akharu 'alal baqi. Ya, dan kata yang lain misalnya iman itu akan menunjukkan makna yang tersisa. Wa bihadat tafsili, maka dengan perincian ini yadharu tahqiqu fi mas'alatil imani wal islami. Ya, maka menjadi jelas ya hakikat ya dari permasalahan iman dan Islam. Fayuqalu, ya maka dikatakan atau dengan kata lain, idza ufrida kullun minal islami wal imani bidzikri, jika setiap dari kata tersebut yaitu Islam dan iman itu disebutkan secara sendirian, fala farqa bainahuma hina idzin, maka tidak ada perbedaan antara Islam dan iman pada saat itu. Wa in qurina bainal ismaini, ya, wa in qurina bainal ismaini kana bainahuma farqun. Adapun ketika Islam dan iman itu didatangkan bersandingan, bersamaan, maka di antara keduanya akan ada perbedaan. Kita lihat catatan kaki. Wa hadza huwa aqrabul aqwali fil mas'alati. Ya, maka perkataan ini adalah perkataan yang paling dekat kepada kebenaran dalam permasalahan ini. Wa ashbahuha bin nususi, dan yang paling sesuai dengan nas-nas. Wallahu a'lamu. Ya, dan Allahu a'lam. Qalahul musannifu rahimahullahu fi syarhihin nafisi. Ya, dan al-musannif yaitu Ibnu Rajab ya Al-Hambali rahimahullahu ta'ala itu juga menyebutkan hal tersebut pada syarah beliau yang bermanfaat, berharga, yaitu Fathul Bari Syarhu Sahihil Bukhari, yaitu Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ya, namun yang tulisan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Ya, bukan tulisan dari Ibnu Hajar. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik.